Hai semua, aku Nicole dan aku berumur 18 tahun. Katakan padaku, apa kamu memiliki hal spesial di penampilanmu? Sesuatu yang membuatmu malu? Atau orang tuamu? Tonton video ini sampai akhir dan pelajari untuk mendapatkan tangan besi dan bagaimana hidup dengannya. Aku membuat rahang dokter dan asistennya terbuka saat aku dilahirkan. Tangan kananku tidak ada. Aku tidak tahu mengapa, tapi di kasusku, aku tidak memiliki tangan kanan sepanjang hidupku. Aku sangat malu tentang itu dan memohon orang tuaku untuk memberikanku prostetik. Jadi aku bisa seperti yang lain, anak yang normal. Dan apa yang aku dengar sebagai jawabannya, "Nak, tidak, kita tidak punya uang untuk ini, tidak bisa." Ibuku berusaha untuk meyakinkanku bahwa ini normal, bahwa kamu bisa beradaptasi dengan segalanya. Tentu saja, dia bisa beradaptasi karena dia memiliki tangan. Aku dibully di sekolah dan bukan oleh anak perempuan. Mereka baik, tapi anak laki-laki rutin mengejekku dari kejauhan dan memanggilku jelek. Beberapa kali aku terlibat pertengkaran dan bahkan berhasil menendang seseorang di lehernya. Lalu orang tuaku akan menasihatiku dan berkata bahwa ini adalah bukti bahwa aku tidak membutuhkan prostetik. Mereka akan semakin sering mengejekku dan itu akan hancur di perkelahian dan kita tidak punya uang untuk menggantinya. Aku tahu apa alasannya. Kamu sudah aneh. Tanganmu akan menarik perhatian. Kenapa kamu membutuhkan prostetik jika kita masih harus menyuapimu sepanjang hidup kami? Pernahkah mimpimu terwujud dengan cara yang tidak kamu duga? Suatu ketika aku ditabrak oleh mobil. Aku tidak ingat bagaimana kejadiannya. Aku rasa aku sedang menyeberang saat lampu hijau dan lalu aku terbangun di rumah sakit dan ibuku duduk di sebelahku, menangis dan ayahku menangis juga dan bukannya tanganku, aku memiliki kayu yang dibungkus perban. Dokter menjelaskan semuanya padaku. Ternyata mobilnya tidak hanya menyatu denganku, tapi itu menggilas tanganku, dan itu tidak mungkin untuk mengembalikannya. Bisakah kamu bayangkan betapa anehnya ini? Hal pertama yang kupikirkan, tangan terakhirku. Tapi sekarang kalian tidak akan bisa menghindarinya. Aku membujuk ibuku, mencari alasan masuk akal untuk ayahku. Aku berkata bahwa tangan palsu akan meningkatkan hidup mereka, juga hidupku. Dan lebih baik memiliki tangan palsu daripada tidak ada tangan sama sekali. Mereka tidak bisa berdebat denganku sekarang. Ibuku bertanya padaku dengan suara bergetar, berapa biayanya? Ayahku menghela napas ketika melihat tagihannya. Tapi mereka masih berada di bawah pengaruh kesedihanku di rumah sakit. Dan dengan cepat memproses semuanya. Instalasinya memakan waktu lama. Aku tidak terbiasa dengannya cukup lama. Tapi ketika waktunya tiba, ketika aku bisa menulis namaku dengan tangan dan dipenuhi kebahagiaan. Aku diberitahu untuk tidak membebani tanganku. Jadi adaptasi dengan prostetiknya bisa lebih berhasil. Tapi aku tidak bisa berhenti berlari dan memegang segalanya. Aku memiliki tangan, sungguhan tanganku. Yeay! Apakah itu pernah terjadi padamu ketika orang terdekatmu tidak memahami kegembiraan dan kesedihanmu? Orang tuaku karena berbagai alasan tidak bisa ikut bahagia. Ayahku akan setengah memujiku, dan ibuku akan berpaling dan hampir mulai menangis. Aku tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Apa mereka begitu takut dengan tanganku? Apa mereka akan mengorbankan tanganku demi kenyamanan mereka? Apa yang harus kulakukan untuk membuat orang tuaku mencintai perubahan diriku? Penolakan bertambah untuk waktu lama, dan mereka harus mencari jalan keluarnya. Jalan keluar yang normal. Contohnya, aku berenang di sekolah. Aku harus terbiasa dengan olahraga baru, dan awalnya berenang di kolam sekolah, tapi kemudian aku mulai mencapai kesuksesan kecil. Aku juga pergi ke sesi terapi untuk mengembangkan tanganku, dan di sana aku bertemu Charlie. Charlie baru melakukan operasi untuk kakinya dan juga sedang membiasakan diri dengan prostetik. Aku berbagi kisahku dengannya. Kita mulai berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya kita menyadari bahwa kita menyukai satu sama lain. Dan orang tua tetap orang tua. Mereka tidak memahamiku sama sekali. Ayah memperlakukanku seperti seorang gadis kecil. Dia berusaha untuk menyuapiku dengan sendok, tidak mempercayaiku membawa gelas ke kamarku. Seperti aku tidak mempunyai tangan, hanya sebuah besi. Ibuku menjadi apatis. Aku berpikir, oke, kalian tidak mempercayaiku. Aku akan menunjukkannya. Renang berjalan baik, dan jika aku bisa turut serta dalam kompetisi, akankah mereka merubah perilaku? Aku mulai berlatih lebih, dan aku sudah mendapatkan hasil hebat dalam 2 bulan.
Aku diundang ke kompetisi pemuda Paralimpik. Pembukaannya diadakan di sebuah kolam renang baru. Aku melihat keramaian, mencari teman-teman dan keluargaku. Charlie dan ibunya datang, dan ayah datang. Hanya ibuku tidak ada di sana. Itu menohokku. Penglihatanku memudar dan kakiku tidak berfungsi, dan aku hampir jatuh. Aku mendapatkan lintasan bagus, dan aku berhasil membuat diriku menang. Tapi aku hanya memiliki satu pikiran di kepalaku. Dia tidak mau melihatku. Bahkan sekarang, bahkan saat aku mendapatkan medali, aku tidak kalah, tapi aku berada di suasana depresi. Kita semua pergi ke kafe bersama. Tapi ketika aku hanya berdua dengan Charlie, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkanku dan hampir membunuhku di tempat. Ibuku menghubunginya dan berkata padanya untuk berhenti menggangguku. Dia tidak mau mengatakannya padaku sebelum kompetisi, supaya tidak mengganggu moodku. Tapi karena ibuku tidak datang, apa yang akan kamu lakukan jika ibumu melarang laki-laki untuk menemuimu? Apa kamu akan marah? Mulai berteriak? Akankah kamu berbicara dengan tenang? Aku hampir segera pulang ke rumah dan membuat kekacauan. Ibuku juga mulai meneriakiku dan dalam kemarahan. Dia berkata, "Kamu tidak akan pernah menjadi normal. Jangan membohongi dirimu." Aku berkata, "Baiklah," dan mulai berkemas. Aku hanya membutuhkan 15 menit untuk bersiap dan lalu pergi keluar dengan tasku dan berkendara ke tempat Charlie. Dia terkejut saat melihatku, berkata bahwa aku menaruh terlalu banyak beban di tanganku dan membantuku membawa barang masuk ke rumah mereka. Ayah dan ibuku mulai menghubungiku. Akhirnya aku mengangkat telepon dan mengatakan segalanya. Aku mengancam untuk menuntut mereka jika mereka tetap menghubungiku. Aku tidak menjawab teleponnya lagi. Sampai akhir masa sekolah, aku hampir menyerah di ujian, tapi aku tetap melewatinya dan bahkan mendapatkan diploma. Setelah kelulusan, anak-anak dan aku memutuskan untuk bersenang-senang, pergi minum-minum, dan aku sangat rileks. Dan tidak sadar menjawab telepon tanpa melihat. Itu ayahku. Dia hanya mengatakan beberapa kata padaku. "Ibumu memiliki kanker." Aku awalnya tidak mempercayainya. Itu sangat pintar untuk membuatku kembali ke rumah karena ketakutan bahwa ibuku sakit. Ya, itu berhasil. Aku bergegas pulang ke rumah dan menyadari ini bukan ancaman, tapi penyakit sungguhan. Tumornya sudah berada di stadium di mana dokter memutuskan bahwa kaki ibu harus diamputasi dan harus dilakukan segera. Kamu harus melihat reaksi ibuku saat itu. Dia ada di sana menatap langit-langit sepanjang malam. Dan lalu dia menjadi histeris. Ibuku hancur, menangis, dan berteriak bahwa sekarang dia bukan siapa-siapa. Seseorang yang menyedihkan dan tidak tertolong. Dan sekarang dia tidak akan memiliki hidup yang normal. Aku marah. Aku bukan orang bodoh. Dan aku tahu bahwa dia berbicara tentangku juga. Aku meraih bahunya, menamparnya. Kamu tahu apa rasanya ditampar dengan tangan cyber dan berteriak, "Tenang!" Ibuku cukup terkejut dan berhenti berbicara. Dan aku berbicara. Aku mengeluarkan semuanya. Aku berkata padanya aku baru saja lulus dari SMA. Aku memiliki kelas renang dan seorang pria keren yang mencintaiku. Banyak teman. Pekerjaan pertamaku, terima kasih karena bantuan prostetikku. Aku tidak memiliki masalah dengan prostetikku. Semua masalahku adalah karena ibuku di sini, aku akui. Itu tidak menyenangkan, tapi itu membuat ibuku sadar seperti tamparan kedua di muka. Dia melihat ke bawah, ke kakinya lagi. Dia berkata dia tidak tahu bagaimana caranya untuk hidup. Dia selalu normal sepanjang hidupnya. Aku berkata bahwa yang penting adalah hanya hidup. Ibuku tidak mempercayaiku, tapi kata-kataku menolongnya. Kakinya akhirnya diamputasi, dan dia menangis, memegang tanganku dan ayah. Tapi lalu kita mengumpulkan uang untuk membayar instalasi prostetik untuknya. Ibuku mulai belajar untuk berjalan kembali. Dia mengeluh padaku setiap malam di telepon bahwa dia tidak bisa melihat pantulan dirinya tanpa merasa jijik. Aku menenangkannya dan berkata bahwa dia sangat cantik dan ayah juga mengatakan itu padanya. Belakangan ibuku pergi keluar untuk pertama kalinya dengan celana pendek. Dan aku senang dengan kemenangan kecilnya. Oh iya, kemana dia akan pergi dengannya? Menonton kompetisiku tentunya. Itu luar biasa betapa orang-orang memiliki pikiran buruk di kepalanya. Dan bagaimana itu bisa menghancurkan hidup mereka dan hidup orang terdekat mereka. Luar biasa bagaimana hal bisa berubah jika kamu bisa sedikit menolong orang lain. Ibuku dan aku bisa mengatasi pandangan kami. Jaga orang terdekatmu juga. Mungkin pemahamannya sama ada di sana. Apa kamu menyukai videonya?
like sehingga YouTube bisa menunjukkannya pada teman-temanmu. Dan apakah kamu ingat untuk subscribe ke channel kami dan berbagi ceritamu?